Kayaknya Bunda rajin sekali berbunga. Dan bukan hanya adenium saja yang berbunga, tapi juga ada bunga bougainville. Ini adalah pupuk NPK Mutiara 1616 yang Bunda gunakan setiap 2 minggu sekali. Untuk caranya, Bunda selalu menggunakan takaran sendok ya. Tergantung kebutuhan tanaman itu sendiri. Kalau misalnya tanaman itu besar, jadi Bunda gunakan 1 sendok full NPK Mutiaranya. Dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman bunga adenium ataupun bunga Setelah bougainville. merata, jangan lupa disiram dengan... Assalamualaikum teman-teman. Oke, jumpa lagi ya di channelnya Mbak Rofi Tani. Tentunya bertani di halaman rumah itu sangat asyik. Hari ini Bunda akan berbagi tips atau cara membungakan tanaman adenium ataupun bougainville. Teman-teman bisa lihat ya, ini video baru yang Bunda ambil dan bunganya sangat banyak sekali, dan ini adalah nyambung terus. Dan termasuk salah satu koleksinya Bunda ya, bukan salah satu, salah banyak kali ya. Ini adalah tanaman adenium, walaupun belum banyak variasi warna bunganya, tapi Bunda suka karena bunganya nyambung terus. Dan tentunya tahan lama ya, bunganya bisa sampai 3 atau 4 hari dia bertahan di tangkainya. Rajin sekali berbunga. Dan bukan hanya adenium saja yang berbunga, tapi juga ada bunga bougainville. Ini adalah pupuk NPK Mutiara 1616 yang Bunda gunakan setiap 2 minggu sekali. Untuk caranya, Bunda selalu menggunakan takaran sendok ya. Tergantung kebutuhan tanaman itu sendiri. Kalau misalnya tanaman itu besar, jadi Bunda gunakan 1 sendok full NPK Mutiaranya. Dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman bunga adenium ataupun bunga Setelah bougainville. merata, jangan lupa disiram dengan air yang kira-kira 1 cup besar, atau pastikan tanah yang kita beri pupuk itu basah. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa larutkan 1 sendok pupuk NPK Mutiara ke dalam 1 gelas cup air, kemudian aduk sampai semuanya larut, lalu disiramkan di sekitar tanaman yang ingin diberikan pupuk NPK Mutiara tersebut. Ini adalah cara yang kedua ya, teman-teman bisa melakukan atau mengaplikasikannya sendiri nanti di rumah. Cuman menurut Bunda, kalau untuk cara yang ini sangat pemborosan ya, karena apa? Saat kita melakukan penyiraman otomatis hanya sedikit saja yang diserap oleh akarnya, kemudian sisanya dia akan terbuang melalui celah pot atau lubang pot di bawahnya. Berbeda dengan cara yang ditaburkan ya, saat teman-teman taburkan pupuk NPK Mutiara dengan kelembaban tanah di sekitar tanaman bunga adenium ataupun tanaman bougainville, kemudian teman-teman siram dengan air, maka pupuk NPK yang diserap oleh tanaman hanya sebagian saja. Dan menurut Bunda ini lebih bagus ya, karena dia prosesnya bertahap, nggak seperti yang dilarutkan ya, atau pupuk NPK yang dilarutkan kemudian kita siramkan jadi langsung diserap, langsung habis, langsung hilang. Berbeda dengan yang ditaburkan. Jadi kalau kita taburkan kemudian kita siram air hanya yang sebagian yang larut, kemudian masih ada sisanya lagi, bisa besok lagi kita siram lagi, jadi kita larut lagi. Jadi seperti itu. Untuk cara yang ketiga yaitu proses penyemprotan. Jadi NPK Mutiara bisa juga disemprotkan ya. Caranya biasanya dalam 16 liter atau 20 liter Bunda menggunakan 3 genggam NPK Mutiara yang dilarutkan dalam air, kemudian setelah larut semua baru dimasukkan ke dalam tangki atau semprotan, lalu diaplikasikan atau dispray ke tanaman yang memang benar-benar membutuhkan pupuk. Oke teman-teman, ini cuman contoh aja ya caranya. Bunda kasih tahu caranya aja. Cuman Bunda nggak pernah melakukannya. Karena apa? Pernah waktu itu mencoba dan hasilnya kurang bagus atau kurang maksimal. Di Kalimantan itu suhunya sangat panas ya guys ya. Jadi kalau misalnya Bunda mengaplikasikan dengan semprot, pasti tanaman Bunda akan kering. Dan di antara ketiga cara yang Bunda sampaikan kepada teman-teman, hanya satu yang sering Bunda gunakan, yaitu di poin pertama atau cara yang pertama ya. Oh ya teman-teman, ini bukan hanya untuk tanaman bunga adenium ataupun bougainville saja ya, tapi untuk semua jenis tanaman yang teman-teman punya bisa menggunakan cara yang seperti Bunda lakukan itu di poin pertama. Sebelum melakukan proses pemupukan, pastikan tanahnya lembab ya atau basah, dan yang kedua beri jarak antara tanaman dan pupuk NPK Mutiaranya, dan yang terakhir adalah lakukan rutin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau Bunda rutin ya guys, 1 bulan sekali, karena kalau mau 2 minggu sekali nggak mampu karena pupuknya sangat mahal. Jadi di Kalimantan itu serba mahal ya. 1 kilo untuk pupuk NPK Mutiara di harga 25.000. Jadi sisanya Bunda bantu kompos sama sampah-sampah organik yang ada di sekitaran rumah, kemudian Bunda timbun lalu Bunda tambahkan di media tanam itu.
biar tanamannya Oke, subur buat ya. teman-teman, makasih ya udah nonton videonya Bunda. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba dan semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya, biar nggak ketinggalan di video-video Bunda berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.